Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasmita Ramadhani, biasa dipanggil Lia. Soal pertama, Introduction: Set architecture, give an example of an immediate addressing model and explain how it works. Yang pertama, inti konsep, the mechanism. Mode pengamatan langsung, direct addressing mode, adalah salah satu metode dasar dalam arsitektur set instruksi ISA yang memungkinkan CPU mengambil data dengan efisien. Dalam mode ini, seluruh alamat memori efektif address atau EA dari operan yang dibutuhkan disertakan secara eksplisit sebagai bagian dari instruksi itu sendiri. Hal itu berarti setelah instruksi diambil dari memori program, CPU dapat langsung menggunakan alamat yang tertera untuk mengakses lokasi memori data, sehingga proses pengambilan data hanya memerlukan satu kali akses memori tambahan, menjadikan mode ini sangat sederhana dan cepat untuk mengakses variabel statis atau global yang alamatnya sudah tetap. Contoh klasik, the example, mode pengamatan langsung, direct addressing mode, adalah metode di mana sebuah instruksi secara eksplisit menyertakan alamat memori yang dituju sebagai lokasi operan. Sebagai contoh, instruksi ADDR1 1000H menunjukkan bahwa CPU akan langsung menuju ke alamat memori 1000H untuk mengambil data, lalu menambahkan data tersebut ke isi register R1. Dalam hal ini, jika R1 berisi 10 dan memori di 1000H berisi 5, maka CPU akan menjumlahkan keduanya dan menyimpan hasil 15 kembali ke R1. Ketiga, alur kerja CPU, execution flow. Langkah pertama, fetch instruksi. Langkah pertama dalam alur kerja adalah fetch instruksi. Di sini CPU mengambil seluruh instruksi opkode alamat 16 bit. Dalam contoh kita, ini adalah ADDR1 1000H dari memori program dan membawanya masuk ke dalam CPU. Langkah kedua, dekode dan tentukan EA. Langkah kedua adalah dekode instruksi dan penentuan alamat efektif atau EA di dalam CPU. Instruksi dekode karena ini adalah mode pengamatan langsung, CPU akan membaca feed alamat yaitu 1000H yang sudah ada di dalam instruksi itu sendiri. Nilai 1000H ini langsung menjadi alamat efektif EA yang akan dituju. Langkah 3, akses memori data. Langkah ketiga adalah akses memori data dengan alamat efektif 1000H yang sudah diketahui. CPU kini melakukan satu kali akses memori tambahan ke memori data pada alamat 1000H. Di sana, CPU menemukan dan mengambil nilai operan yang sebenarnya dalam kasus kita. Ini adalah nilai 5. Langkah 4, eksekusi operasi. Langkah keempat dan terakhir adalah eksekusi operasi. Data yang sudah diambil nilai 5 kini dibawa kembali ke CPU. Disinilah CPU melakukan operasi ADD sesuai opkode. Jika registrasi R1 sebelumnya berisi 10, maka 10 tambah 5 dihitung dan hasilnya yaitu 15. Disimpan kembali ke dalam registrasi R1. Keempat, kelebihan dan batasan. Mode pengamatan langsung memiliki kelebihan utama pada kesederhanaan dan kecepatan karena hanya memerlukan satu kali akses memori data untuk mengambil operan. Namun, kekurangannya adalah jangkauan alamat memori yang dapat dijangkau sangat terbatas oleh jumlah bit pada field alamat instruksi, membuat kurangnya fleksibel untuk data dinamis atau memori berukuran besar. Pertanyaan kedua, a memory system consists of 256K kali 8 chips. How many chips are needed to provide PMB of memory? Jawabannya adalah untuk menyediakan total memori sebesar 4 MB menggunakan chip memori 256K x 8 setara dengan 256 KB per chip. Kita perlu membagi 4 MB yang setara dengan 4096 KB dengan ukuran satu chip 256 KB, sehingga total chip yang dibutuhkan adalah sebanyak 16 chip.